Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. ATR BPN melayani profesional terpercaya. Perkenalkan, nama saya Megi Adiguna, biasa dipanggil Megi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing mengenai materi agenda 1 pada Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2021. Ada beberapa materi yang disampaikan pada agenda 1. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua, analisis isu kontemporer. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa atau national character dan kesadaran terhadap sistem national system. Nah, ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni yang pertama adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Kemudian bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Hal tersebut dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Berikut nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan kelima, kemampuan awal bela negara. Bisa dilihat beberapa indikator dari nilai dasar bela negara. Indikator cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri, banyak sekali indikator-indikator dari nilai dasar bela negara. Hal ini yang perlu kita tanamkan dan implementasikan untuk menjadikan diri kita semakin cinta lagi kepada negara kita dan dapat membela negara kita dari hal-hal yang kecil. Kemudian materi yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Ditinjau dari pandangan Uri Bronfenbrenner tahun 2017, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni yang pertama individual, yang kedua adalah keluarga atau family, yang ketiga adalah masyarakat pada level lokal dan regional, community atau culture, kemudian yang keempat nasional atau society, dan yang kelima adalah dunia atau global. Nah, berikut adalah modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan sekitar. Ada 6 komponen dari modal manusia menurut Acok tahun 2002. Yang pertama adalah modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika atau moral, kemudian modal kesehatan, fisik atau jasmani. Nah, berikut isu-isu strategis kontemporer.
Yang pertama adalah korupsi yang masih menjadi lawan atau musuh bersama, musuh bangsa ini, narkoba, terorisme atau radikalisme, money laundering, proxy war, kemudian hoax. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin kita sebagai ASN turut serta untuk memusuhi atau memerangi isu-isu yang menghancurkan negara kita. Isu kritikal. Jadi ada 3 isu kritikal, yaitu current issue, emerging issue, dan potential issue. Current issue ini adalah isu-isu yang terkini, emerging issue adalah isu-isu yang berbahaya, kemudian potensial isu adalah isu yang berpotensi untuk timbul pada kemudian hari. Kemudian ada teknik tapisan isu. Jadi teknik tapisan isu ini adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu isu-isu yang terjadi saat ini, kemudian diberikan penilaian melalui 3 indikator, yaitu urgency, seriousness, dan growth, atau yang kita singkat dengan USG. Kemudian dari isu-isu yang sudah kita pilih, yang sudah kita identifikasi, kemudian diberikan penilaian, dan pada penilaian tertinggi itulah yang diprioritaskan untuk dilakukan penyelesaiannya. Berikut teknik-teknik analisis isu. Yang pertama adalah mind mapping, kemudian fishbone diagram, diagram yang berbentuk ikan ya. Kemudian analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian materi yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Berikut ada 5 rumusan dari nilai bela negara yang sudah disampaikan tadi. Nah, kesiapsiagaan bela negara ini ada pada nomor 5 nilai dasar bela negara, yakni mempunyai kemampuan awal bela negara. Kita lihat untuk membuat atau meningkatkan kemampuan awal bela negara ada 2 faktor utama yang penting, yaitu kesehatan jasmani dan mental, kemudian yang akan membentuk kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kesehatan jasmani dapat dibentuk melalui pola hidup yang sehat, kemudian kebugaran, olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian kalau kesehatan mental, yakni sistem berpikir, kesehatan berpikir, kendali diri, manajemen stres, emosi positif, dan makna hidup. Nah, dari kesehatan jasmani dan kesehatan mental akan membentuk kesiapsiagaan jasmani dan kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan jasmani ini akan membentuk kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini juga harus ditunjang melalui kearifan lokal dan juga etika dan moral yang baik. Berikut aksi atau rencana aksi bela negara yang saya buat berdasarkan nilai bela negara. Yang pertama, nilai bela negara cinta tanah air, yaitu aksinya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan di lingkungan kantor tempat kita bertugas. Juga membeli produk-produk lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian nilai bela negara yang kedua seperti ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sekitar. Seperti apabila momen 17 Agustusan kita ikut juga lomba bersama masyarakat untuk mendekatkan diri kita berinteraksi dengan masyarakat yang lainnya. Kemudian memberikan dan menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong atau hoax. Kemudian nilai bela negara yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bisa melalui aksi menjadi pribadi yang taat dalam menjalankan perintah agama sesuai sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga bisa melakukan atau menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian nilai bela negara yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bisa dilakukan dengan aksi, disiplin, dan totalitas dalam bekerja, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Kemudian juga bisa melalui aksi membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, yaitu bisa dengan aksi menerapkan protokol kesehatan dalam melayani masyarakat dan juga olahraga rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.